Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Aulia Pratiwi Tanjung, NIM 2002-10187, jurusan Ilmu Administrasi Publik 5E, mata kuliah Otonomi Daerah, dosen penghampu Ibu Risna Dewi, SOS, MSP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendukung otonomi daerah. Sebelum kita memasuki materi pokok, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah secara umum adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Adapun juga pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah teman-teman, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemikiran pendukung otonomi daerah. Ada 3 faktor yang menjadi pendukung otonomi daerah, yaitu yang pertama, dilihat dari sisi politik. Tujuan otonomi daerah yaitu sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, kemungkinan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Yang kedua, dilihat dari segi ekonomi. Tujuan otonomi daerah yakni terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Yang ketiga, ada dari segi sosial. Tujuan otonomi daerah yaitu menciptakan kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika di sekitarnya. Baiklah, selanjutnya pemikiran pendukung otonomi daerah dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah provinsi, kabupaten, kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. Yang kedua, dengan dilaksanakannya otoda, maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya, PAD, dengan membentuk perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Yang keempat, ada pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan yaitu pemikiran pendukung otonomi daerah. Tujuan utama dikeluarkannya yaitu untuk membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintahan pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Pemerintahan pusat diharap lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah yang dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal, sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain mengembangkan kehidupan demokratis, pemerataan, keadilan, mendorong dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya paparkan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you for watching guys. Jangan lupa like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.